Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Masalah hadirin sidang salat Idul Fitri ahibbaillah rahimakumullah. Segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Segala puji hanya milik Allah yang telah menjadikan hati kita ini lurus pada akidah yang benar, yaitu Islam. Segala puji bagi Allah yang telah berikan kita berbagai macam nikmat yang luar biasa, termasuk nikmat diberikan kita, dipertemukannya kita dengan bulan Ramadan, sehingga kita bisa maksimal beribadah, bisa qiyamul lail juga di malam harinya. Bahkan kita dipertemukan dengan hari yang sangat berbahagia ini, hari kemenangan umat muslim seluruh dunia, 1 Syawal 1443 Hijriah ini. Banyak di kalangan umat ini yang ingin sekali bertemu dengan bulan Ramadan, tetapi Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan lain. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah Allah berikan, tidak ada yang bisa memajukan atau mengundurkannya. Banyak di antara umat ini yang bertemu juga dengan bulan Ramadan, tetapi mereka juga tidak maksimal, bahkan tidak bisa untuk beribadah di bulan Ramadan karena uzur sakit dan sebagainya. Ramadan telah berlalu. Letih yang dirasakan oleh orang-orang yang qiyamul lail sudah tidak ada. Letih yang dirasakan oleh orang-orang yang iktikaf juga sudah tiada. Yang tersisa hanyalah pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masalah diri sidang salat Id ahibailah rahimakumullah. Buat Anda yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh iman dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbahagialah. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Buat Anda yang qiyamul lail, setidaknya ikut tarawih di malam harinya, juga berbahagialah. Karena Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun malam, dalam arti setidaknya sholat tarawih, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Kemudian bagi Anda juga yang iktikaf di 10 hari terakhir, berbahagialah, bersyukurlah, beruntunglah. Karena Rasulullah pun bersabda, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang bangun malam di malam qadar atau di malam-malam ganjil, setidaknya berbahagialah karena Allah akan ampuni
dosa-dosanya yang telah lalu. Masalah hadirin sedang solat Idul Fitri, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini bergembiralah seluruh kaum muslim seluruh dunia, dan memang kita pantas, kita berhak untuk gembira, maka bersenang-senanglah. Tetapi kesenangan itu pun ada batas-batasnya yang tidak boleh melampaui syariat Allah Subhanahu wa taala. Hari raya kita berbeda, berbahagialah, bersyukurlah. Hari raya kita berbeda dengan hari-hari raya agama lain yang terkadang penuh dengan kemaksiatan dan kesyirikan. Hari raya kita awali dengan takbir, sebagaimana dalam Quran Al-Baqarah disebutkan 185, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Setelah engkau sempurnakan puasamu, maka besarkanlah nama Tuhanmu, dalam arti bertakbirlah. Sehingga tadi malam setelah kita mendengar isbat, kita bertakbir hampir di setiap masjid-masjid tempat kita, hampir setiap musola, bahkan mungkin rumah kita mengumandangkan kalimat takbir. Kan memang tidak ada yang lebih besar di muka bumi ini, di seluruh jagat raya alam ini, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kita buka dengan takbir kepada Allah, kemudian sujud, ruku, dan mendengar tausiah. Dan ini merupakan keagungan agama kita. Agama lain murni kemaksiatan dan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan dari dalam hadis disebutkan, lamma qadiman Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Madinah walahum yaumani yal'abu fihima. Ketika Nabi tiba di Madinah, mereka para sahabat bermain pada hari raya itu. Kemudian ditanyakan, ayu aidin hadza, hari apa ini? Kunna nal'abu fihima fil jahiliyah, kami biasa main pada zaman jahiliyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, qad abdalakum fihima khairum minhuma yaumul fitri wa yaumul adha. Sesungguhnya Allah telah menggantikan dua hari raya tersebut dengan hari raya yang lebih baik, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Rasulullah tidak melarang dua hari raya tersebut. Yang Rasulullah larang adalah kemaksiatan dan kesyirikan yang terdapat di dalamnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadis dari Aisyah, tatkala Abu Bakar masuk ke dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mendapati dua anak kecil yang sedang main rebana dan bernyanyi. Abu Bakar murka melihat itu. Rasulullah berkata, da'a ya Abu Bakar, likulli qaumin id wal yaum aiduna. Biarkan dia wahai Abu Bakar, biarkan dia. Setiap kaum memiliki hari raya, dan hari ini adalah hari raya kita, hari raya umat Islam seluruh dunia. Lihatlah, Rasulullah SAW tidak melarang kita berbahagia hari ini. Akan tetapi kebahagiaan itu tidak boleh melampaui batasan-batasan yang telah Allah tetapkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka pada hari ini silahkan kita berbagi kebahagiaan, kita berbagi kesenangan. Silahkan Anda mengunjungi keluarga Anda, silahkan Anda untuk membuat makanan yang lezat, silahkan Anda untuk membuat kue, silahkan berkunjung ke sanak saudara yang Anda inginkan. Dan di antara dalil bahwa hari ini adalah hari kebahagiaan adalah Allah sempurnakan hari kebahagiaan ini dengan diharamkannya kita berpuasa pada hari ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumain, yaumal adha wa yaumal fitri. Rasulullah melarang puasa pada dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan hari raya Idul Adha. Pada hari ini jamaah salat Id rahimakumullah, ada sebagian, tidak semuanya, ada sebagian saudara kita yang kebahagiaannya tidak sempurna. Bisa jadi disebabkan dia tidak berbicara kepada kakaknya, dia tidak berbicara kepada adiknya, atau bahkan mungkin dia tidak berbicara kepada kedua orang tuanya, disebabkan bermusuhan. Orang-orang yang seperti ini Allah pesan khusus, sebagaimana hadis disebutkan, salah satun la tarfa'u salatam faqar usim shibron. Ada tiga orang yang sholatnya tidak terangkat kepalanya walaupun sejengkal. Bisa jadi sholatnya tidak terima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Pertama, rajulun amma qaumun fahum karihun. Kemudian wa mra'atun batat wa zawjuha 'alaiha saik wa akhwani mutasarimani. Pertama adalah seorang laki-laki yang mengimami satu kaum sementara kaumnya benci kepadanya. Kemudian seorang perempuan yang tertidur sementara suaminya benci dan marah kepadanya. Kemudian yang ketiga adalah dua saudara yang saling bermusuhan. Orang-orang tersebut tidak mendapatkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis yang disebutkan wa ya arid hadza. Bahkan ketika mereka bertemu, mereka saling berpaling. Dan yang terbaik di antara mereka adalah alladzi yabda'u bis salam. Mereka yang memulai dengan salam. Jika ada dua orang yang saling bermusuhan, yang terbaik bagi mereka bukanlah yang banyak hafalannya, bukanlah yang banyak puasanya, tidak, iktikafnya juga tidak. Yang terbaik adalah siapa yang memulai salam. Ucapkanlah salam meskipun lewat WA, telepon dan sebagainya, dan jadilah diri kita ini menjadi orang-orang yang benar-benar pemaaf pada hari ini dan seterusnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, "Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan." Tiada seorang hamba memiliki sifat memaafkan kecuali Allah pasti muliakan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Tidak ada dalil bagi kita untuk memboikot saudara kita. Jangan malu, dia yang salah, dia yang muda. Kita buang itu semuanya. Hari raya adalah salah satu momen yang terbaik untuk mempererat tali silaturahmi dan memperkuat hubungan persaudaraan sesama umat muslim dan seluruh anak bangsa ini. Hadis sahih Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Salah satu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhilunil jannah." Ya Rasulullah, berikan kabar kepadaku amal yang bisa mengantarkanku untuk masuk ke dalam surgamu. Rasulullah mengatakan, tut'imut ta'am, engkau berikan makanan. Afsus salam, engkau tebarkan salam. Wasallul arham, wasilul arham, engkau sambung tali silaturahim itu. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di pertengahan malam, di sepertiga malam ketika banyak manusia sedang tidur. Masalah hadirin rahimahumullah, maka bagaimana mungkin kita akan masuk surga bersama keluarga kita, bersama kakak kita, adik kita, jika kita tidak berbaikan kepada mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis, ada sahabat yang datang kepada beliau, "Ya Rasulullah, innali qarabatan asiluhum yaqta'unani." Ya Rasulullah, saya punya kerabat, saya menyambung tali silaturahim kepada mereka, sementara mereka memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim wa yusiu ilayya. Aku berbuat baik kepada mereka, mereka berbuat buruk kepadaku. Saya berkata lemah lembut kepada mereka, mereka berkata-kata kasar, berkata-kata kotor kepadaku. Rasulullah menjawab, "La in qulta kama qulta." Jika yang kau katakan itu benar, maka seakan-akan engkau telah memasukkan bara api ke dalam mulut mereka, dan engkau senantiasa akan ditolong oleh Allah jika suka menyambung tali silaturahim. Masalah hadirin sedang salat Idul Fitri rahimakumullah. Carilah rizki Anda dengan silaturahmi. Panjangkan usia ini dengan silaturahmi. Dan hari ini adalah hari yang paling tepat untuk menyambung tali silaturahmi ini. Rasulullah SAW cinta dan senang menyambut Idul Fitri, dan kesenangan itu memang benar-benar kesenangan dari hati. Bagi mereka yang tidak berpuasa, tidak qiyamul lail di bulan Ramadan ini, kesenangan mereka itu akan gelap mukanya, tidak senang sumringah, mengulum senyum, karena mereka tidak manfaatkan waktu yang diberikan untuk berpuasa kepada Allah. Bahkan tidak sedikit hamba-hamba Allah yang mengaku beriman kepada Allah tidak berpuasa dan makan, merokok di sembarang tempat. Orang-orang seperti ini nanti akan merasakan pedihnya rasa haus dan lapar pada saat umat-umat muslim yang berpuasa merasakan hidangan makanan yang begitu lezat di hari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sangat senang menyambut Idul Fitri dengan tetap melaksanakan taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Sebaik-baik amal adalah yang sedikit tapi harus terus dilakukan.
Karena ketika Ramadan kemarin begitu semangatnya kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tiap hari berpuasa, malamnya kita qiyamul lail. Jangan sampai ketika Ramadan berakhir pula ibadah kita kepada Allah. Berakhir pula kita memakmurkan masjid ini. Karena yang Allah minta adalah keistiqomahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairul a'mal adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal adalah yang terus menerus meskipun sedikit. Tadarus meskipun mungkin kita tidak seperti bulan Ramadan, tapi jangan tinggalkan Al-Quran, satu-satunya mukjizat yang Allah abadikan sampai hari kiamat. Masyaallah hadirin sedang salat Idul Fitri ahibaillah rahimakumullah. Akhirnya dari Ramadan ke Ramadan, dari Idul Fitri ke Idul Fitri kita akan sampai ke ufuk perjalanan manusia, yaitu takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita tergolong orang-orang yang muttaqin, yang benar-benar kembali kepada fitrah dan terbebas dari dosa-dosa kita kepada Allah dan sama manusia. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وارفع لهم الدرجات وكفر عنهم السيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkaulah Tuhan kami ya Allah, tiada Tuhan kecuali Engkau ya Allah. Kami hamba-Mu ya Allah, kami dalam pengabdian kepada-Mu ya Allah. Kami mengakui nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, termasuk nikmat Ramadan ini ya Allah, nikmat kemenangan 1 Syawal ini ya Allah. Kami bisa melaksanakan salat Id di Masjid Ar-Rahman ini ya Allah. Kami mengakui dosa-dosa yang kami lakukan ya Allah. Tiada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ampuni dosa-dosa orang tua kami ya Allah, baik yang masih hidup apalagi yang telah wafat ya Allah. Ampuni dosa-dosa keluarga kami yang telah meninggalkan kami ya Allah. Jadikan kubur mereka sebagian daripada taman-taman surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami ya Allah, jikalau kami ya Allah belum bisa membahagiakan kedua orang tua kami ya Allah, dan kedua orang tua kami telah meninggalkan kami ya Allah. Ampuni jika kami tidak bisa membalas mereka dengan baik ya Allah. Ampuni mereka ya Allah, luaskan kuburnya ya Allah, jadikan kubur mereka sebagian daripada taman-taman surga-Mu ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adina waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Ya Allah, perbaikilah agama yang menjadi pelindung urusan kami ya Allah. Perbaikilah akhirat yang menjadi tempat kembali kami ya Allah. Jadikan hidup ini ya Allah sebagai tempat menambah kebaikan ya Allah, menambah amal soleh, menambah ya Allah kebaikan ketaatan kepadamu ya Allah. Jadikan kematian kami sebagai peristirahatan dari segala keburukan ya Allah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut. Karuniakan kami taubatan nasuha sebelum kami wafat ya Allah. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah
Karuniakan akhir hidup kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan hati kami ya Allah, tetapkan hati kami atas iman kepadamu ya Allah, Islam kepadamu ya Allah. Jangan membiarkan kami wafat kecuali dalam keadaan berserah diri kepadamu ya Allah, kecuali dalam keadaan muslimin muslimat ya Allah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Jangan kau condongkan hati kami kepada kesesatan ya Allah, setelah kau beri hidayah kepada kami. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang senantiasa bersyukur atas nikmat yang kau berikan ya Allah. Karena kau berikan begitu banyak nikmat termasuk pada hari ini ya Allah. Jadikan ya Allah setiap ujian, musibah yang menimpa kami menjadikan kami semakin bersabar kepadamu ya Allah. Kami yakin ya Allah satu saat kami akan kembali kepadamu ya Allah. Jadikan ya Allah akhir daripada perjalanan kami adalah akhir dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma tawil umurana ala ta'atika wa ta'ati rasulik, ala mahabbatika wa ala mahabbati rasulik. Panjangkan usia kami dalam ketaatan kepadamu ya Allah, dan ketaatan kepada Rasulmu, kecintaan kepadamu ya Allah, dan kecintaan kepada Rasulmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, Ramadan telah kami lewati ya Allah. Banyak momen-momen yang bisa kami lakukan ya Allah, kebersamaan, kekompakan umat muslim di seluruh dunia ini ya Allah. Jangan kau jadikan Ramadan ini terakhir bagi kami ya Allah. Panjangkan usia kami untuk bisa menikmati Ramadan 1440 yang akan datang ya Allah. Karuniakan kami ya Allah umur panjang dalam ketaatan kepadamu ya Allah. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.